Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adin dan Nur Fakia, Anissa Milenia Qurani, dan Muhammad Yusuf Ramdhani ingin menjelaskan tentang kontribusi butir soal uraian. Di slide pembahasan, kami akan menjelaskan 7 pembahasan. Yang pertama itu definisi atau pengertian tes uraian, lalu karakteristiknya, serta kami akan membahas tentang prinsip-prinsip penyusunan tes hasil belajar. Lalu ada penggolongan, petunjuk operasional, pemberian skor, dan kelemahan serta kelebihan dari tes uraian ini. Next, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian tes uraian. Nah, seperti yang kita tahu, tes adalah seperangkat soal. Jadi, tes uraian berarti seperangkat soal atau tes yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimatnya sendiri. Nah, jawabannya itu peserta didik bisa mengingat kembali atau menyusun, memadu padakan pengetahuan yang telah dipelajarinya selama ini gitu. Dan panjang pendeknya jawaban itu tergantung atau relatif dengan yang diingat oleh peserta didik tersebut, diingat dan dipahami. Next, di slide selanjutnya itu ada karakteristik tes uraian. Itu ada 4. Yang pertama, berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki isian berupa uraian. Jadi peserta didik jelas paham kalau itu tes uraian gitu. Lalu yang kedua itu menuntut peserta didik untuk menjelaskan, menafsirkan, membandingkan, membedakan, dan lain-lain. Jadi peserta didik udah paham nih, terus peserta didik juga setelah itu dituntut buat jelasin, buat menafsirkan sesuatu, buat membandingkan gitu kan. Lalu yang ketiga, jumlah butir tes umumnya itu terbatas, yaitu berkisar antara 5 sampai 10. Lalu yang terakhir itu umumnya soal diawali dengan kata jelaskan, uraikan, bagaimana, dan lain-lain. Contohnya jelaskan latar belakang revolusi Prancis, dan lain-lain. Nah, di slide yang selanjutnya kami akan membahas tentang prinsip-prinsip penyusunan tes hasil belajar. Jadi, tes uraian kan termasuk tes hasil belajar ya teman-teman. Tapi ini prinsip-prinsipnya secara keseluruhan. Nah, yang pertama itu harus mengukur secara jelas hasil belajar. Yang kedua itu merupakan sampel representatif atau perwakilan dari materi pembelajaran. Yang ketiga itu bervariasi, jadi gak monoton tes uraian terus, atau dicari tes yang cocok lah buat sama-sama mengetahui hasil kemampuan belajar peserta didiknya. Terus yang keempat, didesain sesuai dengan kegunaan. Misalnya desainnya diagnostik. Nah, kegunaannya itu ya berarti buat mengetahui kelemahan dari peserta didiknya. Terus yang kelima itu memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Jadi ketika dilakukan tes yang berulang itu terhadap subjek yang sama, hasilnya akan sama atau relatif sama terus gitu. Terus yang terakhir ya teman-teman, dapat dijadikan alat pengukur keberhasilan yang tentunya juga jadi alat yang berguna untuk memberikan informasi tentang cara memperbaiki cara belajar siswanya atau cara pembelajaran dari gurunya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Nur Fakia Herdiana dengan NIM 1403619018. Di sini saya akan membahas tentang penggolongan tes uraian. Nah, tes uraian itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tes terbuka dan tes tertutup, atau bisa disebut dengan uraian bebas dan uraian terbatas. Nah, uraian bebas ini seorang tester dapat menjawab butir-butir soal secara luas, secara bebas dalam penjelasan
dalam penjelasan jawabannya. Namun, uraian terbatas atau tertutup ini, seorang tester itu telah diarahkan jawabannya kepada salah satu ataupun ke satu materi saja. Selain itu, perbedaannya dapat dilihat dari sifatnya yang objektif dan non-objektif. Jika uraian terbatas ini sifatnya itu lebih objektif, namun uraian bebas ini sifatnya itu lebih non-objektif. Nah, apa sih perbedaan keduanya? Sebenarnya perbedaan keduanya itu hanya saat pendekatan penilaian atau pendekatan pengskoran. Hanya itu saja. Jika uraian terbatas ini yang objektif ini skornya bisa lebih tepat atau bisa lebih pasti, namun perbedaannya dengan yang non objektif atau yang terbuka atau bebas ini, skornya itu menggunakan rentan antara 0 sampai 4 atau juga 0 sampai 10. Tergantung pemberian skor dari si penilai itu sendiri. Namun, untuk mencegah terjadinya subjektivitas, diperlukan atau dibuat pedoman pengukuran penilaian secara jelas dan terperinci. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang petunjuk operasional dalam pembuatan atau penyusunan tes uraian. Itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu soal tes harus mencakup ide pokok materi pembelajaran yang sifatnya komprehensif. Yang kedua itu susunan kalimat soal tidak berdasarkan atau tidak disalin dari buku materi ataupun soal ajar lainnya. Yang ketiga itu penyusunan soal dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaian. Yang keempat, itu penyusunan soal diusahakan agar setiap soal itu bervariasi. Jadi antara satu soal uraian dengan soal uraian yang lain itu soalnya bervariasi. Yang kelima, soal disusun secara jelas, padat, dan ringkas sehingga dapat dipahami oleh tester. Yang keenam atau yang terakhir ini boleh juga ataupun lebih baik dikemukakan pedoman bagaimana cara untuk menjawab butir-butir soal agar tester ini tidak kebingungan dalam mengerjakan soal uraian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Yusuf. Baik, terima kasih kepada dua rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan materi kelompok ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemberian skor pada tes uraian beserta kelemahan dan keunggulannya pada tes uraian. Dimulai dari pemberian skor pada tes uraian. Jadi, pemberian skor pada tes uraian ini berdasarkan bobot atau berat yang diberikan untuk setiap butir soal atas dasar tingkat kesukaran atau kesulitan atau atas dasar banyak sedikitnya unsur yang harus ada di dalam jawaban soal yang paling baik atau paling betul. Jadi misalkan seorang guru itu kan harus tahu ya tingkat kesukaran dari soal yang dia buat. Misalkan dia mau membuat 5 butir soal, misalkan dia ini menyajikan soal dengan tingkat kesukaran yang sama. Nah, artinya dengan tingkat kesukaran yang sama ini berarti dia harus memberikan poin atau skor yang sama pula, tidak berbeda. Tapi lain ceritanya ketika pengajar membuat 5 soal dengan tingkat kesukaran yang berbeda. Misalkan ada yang mudah, sedang, terus sulit, dan itu dengan level-level soal yang berbeda-beda, maka pengajar harus memberikan skor yang berbeda pula, tidak boleh sama rata. Lalu selanjutnya ada keunggulan tes uraian. Keunggulan tes uraian ini ada 4. Yang pertama,
pembuatannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Mengapa demikian? Karena tes uraian ini biasanya kalimatnya pendek-pendek, uh, tidak jadi sehingga tidak memerlukan waktu dan pikiran yang cukup lama untuk membuat soal tes uraian ini. Lalu yang kedua, memberi kebebasan kepada siswa dalam menjawab soal. Kebebasan di sini maksudnya bukan berarti siswa menjawab asal-asalan ya, tetapi kebebasan dalam arti kata siswa itu boleh bersikap atau berpikir terbuka dalam menjawab soal uraian. Dia boleh mengemukakan pendapatnya tentang apa yang ada di isi pikirannya, buah pikirannya dia tuangkan menjadi sebuah jawaban dengan susunan kalimat yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, penyusun soal atau pengajar itu mampu mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dia berikan. Ya, sebagai pengajar itu pastinya sudah bisa melihat dari jawaban siswa, oh ternyata siswa A belum mengerti nih materi ini. Oh ternyata siswa B belum mengerti nih materi ini. Oh ternyata siswa C udah paham nih akan materi ini. Itu semua bisa dilakukan oleh pengajar jika dia melihat jawaban-jawaban yang siswa jawab dari soal-soal yang pengajar berikan kepada siswa. Jadi dari jawaban itu, guru itu pastinya bisa mengetahui apakah siswa itu sudah mengerti atau paham atau belum terhadap materi yang sudah ia berikan selama ini. Lalu yang keempat, siswa akan terdorong mengemukakan pendapatnya dalam menjawab soal. Nah, keunggulan tes yang keempat ini sebenarnya berkaitan dengan yang kedua. Karena semakin sering siswa menjawab latihan soal atau diberikan soal tes uraian, maka akan semakin sering juga siswa itu untuk mengemukakan pendapatnya dengan bahasa yang baik dan benar. Karena kan semakin sering itu akhirnya pikiran dia semakin terbuka, sehingga pastinya kalimat-kalimat yang digunakan dalam menjawab soal pun pastinya bervariatif, dan sehingga di situ ada opini-opininya dia yang akan muncul ketika dia menjawab soal. Jadi tidak hanya itu-itu saja penggunaan kalimatnya, terus jawabannya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari tes uraian. Dari PPT yang saya buat itu ada 3. Yang pertama, cara mengoreksi jawaban soal tes uraian cukup sulit. Jadi maksudnya sulit itu dalam arti karena jawaban soal uraian itu kan berbeda dengan pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda itu kan kita bisa lihat jawabannya itu aja, sehingga pada keunggulannya juga makanya siswa diberi kebebasan, artinya juga bahwa kalau dilihat dari soal pilihan ganda itu siswa itu hanya terbatas menjawabnya itu aja. Nah, sedangkan kalau dalam tes uraian pastinya jawaban antara siswa satu dengan siswa lainnya itu berbeda, sangat bervariatif, dan biasanya cukup panjang jawabannya, sehingga menyita waktu. Inilah yang membuat pengajar cukup kesulitan dalam mengoreksi jawaban daripada soal yang dijawab oleh anak-anak. Yang kedua, koreksi lembar jawaban sulit untuk diserahkan kepada orang lain. Ya, kenapa sulit diserahkan kepada orang lain? Karena yang tahu jawabannya, yang tahu
seluk-beluk soal itu hanyalah si pembuat soalnya langsung. Jadi ketika jawaban itu diserahkan kepada pengajar lain, misalkan pengajar lain suruh ngoreksi, rasanya agak kurang pantas dan kurang baik juga, karena yang tahu benar salahnya itu pastinya si pengajarnya langsung, bukan pengajar yang lain. Maka dari itu tes uraian itu sebaiknya harus dikoreksi oleh si pembuat soal langsung. Oke, yang ketiga, kecenderungan memberikan skor hasil tes yang bersifat subjektif. Dalam soal tes uraian ini, kadang-kadang guru itu memberikan penilaian secara subjektif. Ada beberapa faktor, kayak misalkan kalau tulisan anak udah dinilai tulisannya jelek, udahlah saya salahin aja. Biasanya seperti itu. Sering banget terjadi, terutama guru-guru SD yang seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya biasanya tulisannya anak-anak SD itu kan masih jelek gitu. Nah, itu terkadang karena tulisannya jelek jadi dikasihnya nilainya rendah. Ataupun misalkan sebaliknya, misalkan jawaban anak ini misalkan nggak bagus, dalam arti nggak bagus itu sebenarnya kurang pas terhadap kunci jawaban yang udah dibuat. Tetapi karena runtut, kalimatnya bagus, terus juga tulisannya rapi, akhirnya dia dinilai lebih tinggi daripada yang tulisannya kotor atau misalkan jelek. Nah, sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan. Sebagai guru, seyogyanya kita harus melakukan penilaian secara objektif, seobjektif mungkin. Kalau memang misalkan hanya karena tidak bisa membaca tulisan, saya rasa guru itu bisa menanyakan dulu kepada anaknya tentang terkait jawaban apa yang dia jawab gitu loh. Misalkan nggak kebaca, bisa nanya dulu. Memang sih membutuhkan waktunya lebih lama lagi, tetapi itu demi hasil belajar yang baik gitu loh. Jangan sampai karena mau enaknya aja guru udahlah cepet-cepet aja gitu loh, saya harus selesai karena misalkan punya deadline tugas yang lain. Sebenarnya itu juga tidak baik, karena itu akan mempengaruhi hasil belajar daripada peserta didik itu sendiri. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami dari kelompok 5 undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.